Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wildan Hidayat, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 9 Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama berkaitan dengan kesimpulan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah pendekatan di dalam kegiatan pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan belajar, minat, dan gaya belajar murid, di mana tujuan pembelajaran berdiferensiasi adalah menciptakan pembelajaran yang dapat menyesuaikan keunikan setiap siswa sehingga mereka dapat belajar secara optimal. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Jadi, untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat eee, memahami terlebih dahulu kebutuhan murid, seperti kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Kemudian guru dapat merancang strategi yang berupa diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Di dalam diferensiasi konten, guru dapat menyajikan konten pembelajaran dengan berbagai cara, misalkan dalam bentuk video, gambar, tulisan, audio, dan lain sebagainya. Nah, guru juga dapat menyajikan materi sesuai dengan tingkat kesulitannya. Jadi materi tersebut disesuaikan, ada tingkat yang sulit, ada tingkat yang sedang, dan ada tingkat yang mudah. Kemudian pada diferensiasi proses, guru menggunakan berbagai metode dalam pembelajaran. Misalkan disesuaikan berdasarkan tingkat pemahaman, gaya belajar, maupun minat siswa. Berdasarkan tingkat pemahaman siswa, siswa yang sudah mahir dapat belajar dengan latihan soal yang kompleksitasnya lebih tinggi. Sedangkan siswa yang perlu bimbingan dapat diberikan bimbingan yang sesuai sehingga siswa tersebut dapat memahami konsep dasar dari materi yang dipelajari. Kemudian berdasarkan gaya belajar, siswa dapat diberikan kebebasan untuk memilih cara belajarnya, misalnya dengan menggambar atau mendengarkan ataupun bereksperimen langsung yang sesuai dengan materi yang sedang dipelajari. Sedangkan pada diferensiasi produk, siswa dapat menampilkan pemahaman mereka tentang materi sesuai dengan gaya mereka sendiri. Misalkan siswa yang memiliki gaya kinestetik, mereka dapat membuat alat peraga. Kemudian siswa yang memiliki gaya visual, maka mereka dapat membuat grafik atau infografis. Dan siswa yang memiliki gaya auditori dapat membuat video atau podcast. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi, maka siswa dapat menyesuaikan diri dengan lebih baik terhadap pembelajaran sesuai dengan kemampuan mereka. Siswa yang sudah mahir dapat belajar dengan kompleksitas yang lebih tinggi, dan siswa yang membutuhkan bimbingan mendapatkan bimbingan yang sesuai dari guru. Kemudian, hal ini tentu dapat meningkatkan motivasi belajar mereka dan keterlibatan siswa, sehingga hasil belajar mereka dapat lebih optimal. Apa kaitan antar modul 2.1 dengan modul lain dalam program pendidikan guru penggerak? Nah, kaitan antar modul diantaranya yang pertama, kaitan modul 2.1 dan modul 1.1. Jadi di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu dapat menuntun siswa belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian pada kaitan dengan modul 1.2, maka nilai dan peran guru penggerak sangat dibutuhkan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan optimal. Kaitan dengan modul 1.3, visi guru penggerak salah satunya dapat dicapai dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Kemudian kaitan dengan modul 1.4, keyakinan kelas dan kesepakatan kelas sangat perlu disusun dan disepakati sehingga terbentuk budaya positif di kelas yang mendukung jalannya pembelajaran berdiferensiasi. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.